Lingkaran ini mewakili 1 juta dolar. Seperti inilah 10 juta dolar. Seperti inilah 100 juta dolar. Dan seperti inilah 1 miliar dolar. Jeff Bezos, pendiri Amazon, memiliki kekayaan bersih 117 kali lipat dari jumlah ini. Dan ada Anda. Anda mungkin sedang bekerja saat ini, pekerjaan yang Anda peroleh dari gelar yang Anda peroleh di universitas. Anda mungkin tidak punya banyak tabungan, biaya hidup Anda tampak sangat tinggi. Anda merasa seolah-olah Anda tidak dibayar cukup. Anda memiliki hutang kartu kredit yang perlu dilunasi. Mungkin Anda seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan untuk mendapatkan gelar yang Anda harap dapat memberi Anda pekerjaan yang Anda harap dapat mendatangkan banyak uang. Anda mungkin tidak punya tabungan, hanya hutang mahasiswa yang mengganggu yang menggantung di atas kepala Anda. Kekayaan, menjadi kaya. Itu semua tampak seperti mimpi yang jauh. Bagaimana mereka melakukannya? Anda bertanya pada diri sendiri. Melihat semua jutawan, miliarder, terutama mereka yang mencapainya di usia yang sangat muda, itu membingungkan Anda. Itu membuatmu marah. Mereka beruntung. Mereka terlahir kaya. Mereka menipu untuk mendapatkan uang. Uang tidak membuat mereka bahagia. Itu jahat. Aku tidak cukup pintar. Aku hanya tidak beruntung. Mimpi-mimpi yang kau miliki untuk membeli rumah mewah, mobil sport favoritmu, melunasi hipotek, berkeliling dunia, semuanya akan tetap seperti itu selamanya. Hanya mimpi. Tidak lebih, tidak kurang. Kau menyadari kenyataan pahit. Itu adalah permainan yang curang. Itu sudah menjadi permainan yang curang sejak awal. Dan kau berada di pihak yang kalah. Tetapi bagaimana jika kukatakan kau salah? Bagaimana jika ada cara untuk mencapainya? Persamaan sebenarnya untuk kekayaan, ilmu di balik cara kerja uang. Bagaimana jika kau tidak harus meninggalkan mimpi-mimpi untuk melunasi hipotek orang tuamu atau berkeliling dunia? Apakah kau akan menyebutku pembohong karena mengatakan itu? Aku berjanji tidak. Dan di akhir video ini, kau akan mengerti. Ada sisi lain dari koin yang tidak diperlihatkan kepadamu. Namun, saya peringatkan Anda, jalan itu sulit. Jalan itu penuh perjuangan. Jalan itu penuh pasang surut. Itu berarti Anda harus menerima beberapa kebenaran sulit yang belum diceritakan oleh sistem sekolah dan masyarakat. Dan, perlu saya perjelas, banyak di antara Anda yang tidak akan berhasil mencapai ujung jalan ini. Namun, bagi Anda yang berhasil, di ujung jalan ini terbentang kekayaan yang melampaui apa yang Anda kira dapat Anda capai. Di ujung jalan itu terbentang kebebasan untuk tidak perlu lagi mengkhawatirkan uang. Jadi, apakah Anda setuju dengan saya? Panas. Masih setuju dengan saya? Kalau begitu, jangan buang waktu lagi. Apa yang sebenarnya Anda pikirkan tentang uang? Apakah itu sesuatu yang Anda perjuangkan? Apakah itu hasil kerja keras atau warisan? Apakah itu akar penyebab segala kejahatan? Apakah Anda putus asa untuk memiliki lebih banyak uang? Apakah Anda mengejarnya hampir sepanjang hidup Anda? Kenyataannya, sebagian besar dari apa yang Anda pikirkan tentang uang dipengaruhi oleh cara Anda dibesarkan dan lingkungan. Jika Anda terlahir dalam keluarga yang tidak memiliki banyak uang saat tumbuh dewasa, maka Anda cenderung percaya bahwa Anda berdua tidak akan tumbuh menjadi orang kaya. Atau mungkin Anda mengambil jalan yang sangat berlawanan dan memutuskan untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin sehingga Anda tidak akan pernah berada di posisi itu lagi. Fakta bahwa sekolah Anda tidak banyak mengajarkan Anda tentang subjek ini tidak membantu. Dan karena itu, sebagian besar dari Anda akan memiliki keyakinan yang salah tentang uang yang tidak akan membantu Anda dalam perjalanan ini. Sekarang, tetaplah bersama saya di sini karena kita harus mengubah cara Anda memandang uang sepanjang hidup Anda. Hollywood selalu memiliki kebiasaan menggambarkan orang kaya dan orang kaya sebagai individu yang jahat, suka menusuk dari belakang, merasa berhak, atau korup. Jika Anda tidak memberi saya tupai, saya akan memberinya sendiri. Pertanyaannya, apakah Anda percaya pada stereotip itu? Tanda tanya. Sebuah laporan terbaru yang dirilis oleh Welto menunjukkan bahwa dari orang-orang yang sangat kaya di dunia, mereka yang memiliki kekayaan bersih 30 juta atau lebih, 68% diantaranya adalah orang-orang yang berhasil dengan usahanya sendiri. Dan tampaknya setiap penelitian lain mendukung kesimpulan ini. Warren Buffett, miliarder mandiri. Howard Schultz, lahir dalam kemiskinan. Oprah Winfrey, lahir dalam kemiskinan. Jeff Bezos, miliarder mandiri. Elon Musk, miliarder mandiri. Sarah Blackell,
Kelly, miliarder mandiri. Apa yang diketahui orang-orang ini tetapi tidak Anda ketahui. Kenyataannya, persamaan Anda semuanya salah. Berikut persamaan dua dimensi yang telah diajarkan kepada Anda. Uang sama dengan gaji yang diperoleh dari pekerjaan. Setelah melewati titik tertentu, prospek mendapatkan pekerjaan menjadi satu-satunya tujuan pendidikan Anda. Jadi, apa yang salah dengan itu? Anda bertanya, saya akan berasumsi bahwa jika Anda menonton ini, Anda ingin menghasilkan uang, banyak uang, dan dalam waktu sesingkat mungkin. Jika itu tujuan Anda, maka persamaan untuk menghasilkan uang ini tidak akan pernah membawa Anda ke sana. Kita semua memiliki satu sumber daya yang berharga, sumber daya yang paling penting dari semuanya, dan setelah hilang, tidak ada cara untuk mendapatkannya kembali. Sumber daya itu adalah waktu. Dalam pekerjaan standar, jumlah uang yang Anda hasilkan bergantung pada jumlah waktu yang Anda curahkan untuk pekerjaan itu. Jika Anda memperoleh $20 per jam dan bekerja 40 jam seminggu, Anda akan membutuhkan waktu hampir 24 tahun untuk mencapai total $1 juta. Namun, itu belum termasuk pajak atau pengeluaran apapun yang akan Anda keluarkan selama 24 tahun. Dan jangan lupa bahwa inflasi akan membuat $1 juta Anda menjadi kurang berharga. Kenyataannya adalah bahwa dengan gaji $20 per jam, Anda hanya bisa menjadi jutawan di usia tua dengan hidup hemat. Dan sebagian besar sumber daya berharga yang dikenal sebagai waktu telah hilang begitu saja. Anda menukar semua waktu itu dengan uang. Dan jumlahnya pun tidak banyak. Jadi sekali lagi, Anda bertanya pada diri sendiri, bagaimana mungkin ada jutawan dan miliarder yang sukses dengan usaha sendiri di usia yang begitu muda? Apa yang membuat mereka begitu berbeda? Dan kenyataannya, mereka memiliki persamaan yang lebih baik daripada Anda. Mereka memiliki cara memahami uang yang belum sepenuhnya Anda pahami. Right now, I'm working with 3 different clients from Italy, from USA, and from Singapore. After I joined SGB VA course, I already have 4 clients right now. Perhatikan baik-baik sekarang. Berhentilah mengejar uang. Dalam masyarakat kapitalis, aturan mainnya adalah sebagai berikut. Anda dibayar sesuai dengan nilai yang Anda miliki. Dan orang-orang yang memahami nilai Anda, mereka adalah pasar, konsumen ekonomi. Pasarnya adalah Anda, teman-teman Anda, keluarga Anda, tetangga Anda, negara Anda. Orang-orang mengeluh bahwa pemain sepak bola dibayar terlalu tinggi. Namun, agar pemain dibayar jutaan, harus ada pasar untuk industri sepak bola terlebih dahulu. Orang-orang harus melihat nilai dalam sepak bola terlebih dahulu, agar mereka mau menghabiskan uang untuk pertandingan dan pernak-pernik. Dan jika pasarnya adalah permintaan yang tinggi untuk sepak bola, coba tebak apa yang terjadi pada para pemain yang berada di puncak permainan mereka. Mereka dibayar dengan murah hati untuk itu. Ini bukan tentang seberapa keras Anda bekerja. Petugas kebersihan yang berkeringat dan melelahkan dirinya setiap hari dibayar jauh lebih rendah daripada akuntan yang duduk di belakang meja. Mengapa? Karena pasar menganggap nilai dari apa yang dilakukan petugas kebersihan jauh lebih rendah daripada akuntan. Meski kedengarannya kasar, petugas kebersihan dapat digantikan oleh siapa saja. Tidak sulit untuk mempelajari cara melakukan pekerjaannya dan oleh karena itu pasar tidak akan membayarnya lebih dari akuntan. Orang yang menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari angka, orang yang telah menghemat ribuan dolar pajak kliennya. Namun demikian, kita baru saja membahas bagaimana mendapatkan pekerjaan bukanlah persamaan yang tepat untuk mengumpulkan banyak kekayaan dalam waktu yang lebih singkat. Jadi, bagaimana kita dapat meningkatkan nilai yang kita rasakan? Apa yang membuat orang-orang seperti Elon Musk atau Jeff Bezos begitu tinggi? Langkah pertama untuk persamaan kekayaan ini cukup sederhana. Jika Anda menginginkan uang, selesaikan masalah. Jika Anda meluangkan waktu sejenak untuk mencerna pernyataan ini, Anda akan menyadari bahwa hampir semua uang mengalir dari premis dasar ini. Jika uang memecahkan masalah, uang akan digunakan untuk menyelesaikannya. Jika itu masalah bernilai jutaan dolar, maka solusinya akan membuat Anda menjadi jutaan dolar. Jika itu masalah bernilai miliaran dolar, maka solusinya akan membuat Anda menjadi miliaran dolar. Pikirkan semua masalah yang dipecahkan oleh situs seperti Amazon. Repotnya pergi ke toko, repotnya harus menunggu berminggu-minggu untuk pengiriman, harga yang lebih murah, dan sebagainya. Belum lagi semua perusahaan lain yang dimiliki Amazon dan masalah-masalah yang dipecahkan oleh perusahaan-perusahaan itu. Jeff Bezos membantu memecahkan masalah bernilai miliaran dolar dan diberi penghargaan yang baik karena melakukannya. Begitu, jika Anda mengejar uang, berarti Anda telah melakukan semuanya dengan salah. Kedengarannya hampir paradoks, tetapi jika Anda menginginkan uang, bukan uang yang harus Anda cari. Anda harus mencari masalah dan yang lebih penting, solusi untuk masalah-masalah itu. Dan begitu Anda menemukan solusi itu, buatlah bisnis di sekitarnya. Tunggu, jadi itu saja, selesaikan saja masalah dan uang akan muncul. Jadi, saya harus menciptakan Amazon berikutnya agar saya menjadi kaya atau Facebook atau Google berikutnya. Anda pasti bercanda, bukan? Saya bahkan tidak tahu cara membuat kode. Saya bahkan tidak punya uang untuk memulai sesuatu sebesar itu. Saya bahkan tidak punya uang untuk memulai sesuatu yang berskala seperti itu. Tunggu dulu, Anda sekali lagi kembali ke pola pikir lama. Mulailah dengan sebuah masalah. Selalu mulai dengan sebuah masalah. Dengarkan pasar di sekitar Anda. Apa yang orang katakan tidak mereka sukai? Apa yang orang katakan ingin mereka miliki? Apa yang orang katakan membuat mereka frustrasi? Apa yang menurut orang sangat merepotkan? Apakah itu masalah yang dapat Anda selesaikan? Dan juga, apakah itu masalah yang layak untuk diselesaikan?
Langkah terakhir dari persamaan menuju kekayaan ini adalah menemukan solusi yang dapat ditingkatkan untuk masalah tersebut. Solusi Anda harus memengaruhi banyak orang. Memulai sebuah restoran, itu tidak dapat ditingkatkan. Anda dibatasi oleh area lokal dan jumlah pengunjung di area tersebut. Namun, waralaba, itu lebih dapat ditingkatkan. Apakah solusi Anda berupa perangkat lunak? Itu berarti setelah perangkat lunak tersebut dibuat, Anda dapat meningkatkannya secara daring tanpa batas, tanpa perlu khawatir tentang hal-hal seperti biaya produksi atau pengiriman, karena semuanya dilakukan secara virtual. Semoga berhasil menemukan skala tak terbatas dengan sebuah pekerjaan. Namun, berhati-hatilah. Apakah solusi Anda memerlukan waktu untuk menghasilkan uang? Katakanlah Anda seorang guru yoga yang mengenakan tarif $100 per jam. Selamat, Anda baru saja mendapatkan pekerjaan lain yang menyamar sebagai bisnis. Hanya ada sejumlah pelajaran tertentu yang dapat Anda lakukan dalam satu hari, dan oleh karena itu penghasilan Anda dibatasi oleh waktu. Namun, jika Anda membuat kelas yoga daring yang berlangsung 24/7 dengan pelajaran yang hanya perlu Anda buat sekali, itu dapat ditingkatkan skalanya. Meningkatkan skala solusi Anda sangat penting di sini. Jadi, jangan sampai Anda tersesat pada poin ini. Otomatisasi juga memainkan peran penting. Sistem dan proses akan menjaga bisnis Anda berjalan seperti mesin yang lancar jika diterapkan dengan benar. Jika ada sesuatu dalam bisnis Anda yang dapat Anda alihkan ke orang lain atau pekerjakan karyawan untuk melakukannya untuk Anda, dengan asumsi secara finansial masuk akal bagi Anda untuk melakukannya, maka lakukanlah. Menugaskan diri Anda sendiri untuk melakukan semuanya adalah hal yang buruk. Sebanyak apapun Anda merasa Anda yang terbaik, ada seseorang di luar sana yang dapat melakukan pekerjaan lebih baik daripada Anda. Setelah Anda menemukan solusi, tugas Anda adalah memastikan solusi tersebut dapat diakses oleh semua orang di pasar Anda. Ini bukan tentang ego Anda dan bukan tentang apa yang Anda sukai. Pasar tidak peduli dengan minat Anda. Jadi, sekarang setelah bisnis Anda berjalan menguntungkan dengan sistem dan proses yang tepat, saatnya untuk melanjutkan dan menuai apa yang Anda tabur. Ready to grow your business? Download Alibaba.com and find factory level prices. AI ini peringkat 1 dunia ngalahin Nano Banana, tapi kenapa hampir gak ada yang bahas? Namanya Dreamina, all-in-one generator buatan Dan menuai apa yang Anda tabur. Ada dua kemungkinan jalan yang akan Anda hadapi pada titik ini. Anda melanjutkan bisnis Anda atau menguangkannya dan menjualnya. Ini adalah akuisisi. Saat seseorang membeli solusi yang Anda bangun selama bertahun-tahun. Ini adalah Instagram yang diakuisisi oleh Facebook seharga 1 miliar. Ini adalah PayPal yang dijual ke eBay seharga 1,5 miliar, yang 165 juta diantaranya langsung masuk ke kantong Elon Musk, dan banyak peristiwa likuidasi lainnya yang terjadi di seluruh dunia. Disinilah semua upaya yang Anda lakukan untuk membangun perusahaan Anda membuahkan hasil. Dan jika Anda memilih untuk terus menjalankan bisnis Anda, ada banyak alasan bagi Anda untuk melakukannya. Mungkin Anda mencintai perusahaan yang Anda bangun dan ingin tetap bersama bayi Anda. Mungkin Anda pikir Anda dapat menambah nilai lebih pada perusahaan dan menjualnya di kemudian hari dengan harga lebih tinggi dari nilainya saat ini. Mungkin bisnis itu berjalan pasif di belakang layar, jadi Anda tidak perlu melakukan banyak hal untuk menjaga roda tetap berputar. Atau mungkin kombinasi dari ketiga hal ini. Apapun itu, Anda berhasil. Anda memecahkan masalah yang ingin dipecahkan pasar, dan pasar memberi Anda imbalan yang baik karena melakukannya. Jadi sekarang saya bertanya kepada Anda, untuk apa semua ini? Bagi kebanyakan dari Anda, ini tidak pernah tentang uang. Uang hanyalah selembar kertas, angka di layar. Nilainya hanya didukung oleh keyakinan kita akan nilainya. Sejak awal, ini tidak pernah tentang uang. Melunasi hipotek, membeli mobil impian Anda, berkeliling dunia, tidak perlu khawatir tentang situasi keuangan Anda. Ini adalah kebebasan yang Anda cari. Tujuan Anda tidak ada hubungannya dengan uang. Itu adalah perasaan, sensasi, kemampuan untuk melakukan apa yang Anda inginkan kapanpun Anda mau tanpa harus berpikir, apakah saya mampu membelinya? Apakah saya sudah menghabiskan semua liburan saya tahun ini? Bagaimana saya akan membayar sewa? Apakah saya akan mampu hidup dari uang pensiun saya? Mimpi apa yang harus saya korbankan karena saya tidak mampu mengejarnya? Petik 2. Pelajaran terpenting dari video ini bukanlah tentang hakikat uang, melainkan tentang satu sumber daya berharga yang kita semua miliki. Satu sumber daya yang tidak akan pernah bisa kita dapatkan kembali, waktu. Apakah mengorbankan sebagian besar waktu Anda untuk pekerjaan yang mungkin tidak Anda sukai sepadan? Apakah hidup Anda hanya terpaku pada bekerja, pulang ke rumah, menonton TV, tidur, bangun keesokan harinya, dan mengulangi siklus yang sama hingga Anda pensiun? Berapa jam lagi dalam hidup Anda yang akan Anda lewatkan karena pola ini?
Mungkin Anda baik-baik saja dengan kenyataan itu. Mungkin Anda tidak punya pilihan lain selain mengikuti jalan itu untuk saat ini. Dan jika demikian, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang paling Anda dapatkan dari video ini adalah sedikit hiburan dan mungkin perubahan perspektif. Namun, ada di antara Anda yang memahami sisi lain. Anda yang memiliki keinginan untuk tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Jadi, saya merasa perlu mengingatkan Anda, berhentilah mengejar uang, kejarlah masalah, dan temukan solusi untuk masalah tersebut. Inilah persamaan yang melaluinya semua uang ditemukan. Jika Anda menginginkan kebebasan dengan tidak perlu khawatir tentang uang lagi, maka jadikanlah pemecahan masalah sebagai perjuangan yang berarti dalam hidup Anda. Apakah itu berarti Anda akan bahagia di akhir perjalanan? Apakah itu berarti Anda akan merasa terpenuhi? Hanya Anda yang dapat menjawab pertanyaan itu. Namun, jika perjuangan Anda berarti, mungkin itu layak untuk dikejar. Dan itulah persamaan Anda dengan kekayaan. Tentu saja, saya melewatkan banyak hal rumit dalam video ini. Topik bisnis, uang, kewirausahaan terlalu luas untuk saya bahas dalam satu video seperti ini. Namun, jika Anda ingin memulai perjalanan ini, saya sarankan Anda membaca karya MJ DeMarco, yang sangat menginspirasi saya untuk membuat video ini. Penting juga untuk kembali ke poin awal yang saya sampaikan di awal, yaitu bahwa kebanyakan orang tidak akan berhasil karena berbagai alasan. Tetapi bagian terpenting adalah gagal. Gagal dengan cepat, dan beralih ke hal berikutnya. Jika Anda di luar sana melakukan sesuatu yang tidak sepenuhnya terkait dengan bisnis, tetapi Anda ingin menghasilkan uang, maka tanyakan pada diri sendiri pertanyaan tentang masalah apa yang saya selesaikan dapat mengarahkan Anda untuk menemukan cara memonetisasi apapun yang Anda lakukan dengan lebih baik. Dan itu juga termasuk pekerjaan dan karir. Jika Anda dapat memecahkan lebih banyak masalah dan menemukan lebih banyak solusi di tempat kerja Anda memiliki sesuatu yang dapat Anda gunakan untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Namun, saya akan mengakhiri semua ini dengan pesan yang sama yang telah saya ulangi berkali-kali dalam video ini. Berhentilah mengejar uang dan mulailah mengejar solusi untuk masalah. Hey, Anda telah tiba di akhir video dan terima kasih banyak telah menonton. Namun, jangan klik tutup dulu. Saya ingin meluangkan waktu untuk mengucapkan terima kasih banyak telah menonton hingga akhir. Hal-hal seperti ini membutuhkan beberapa malam tanpa tidur untuk diteliti, ditulis naskahnya, direkam, dan diedit. Jadi, Anda tidak dapat membayangkan betapa saya sangat menghargai dukungan Anda. Jika Anda benar-benar menikmati video ini, jangan malu-malu. Tekan tombol suka. Dan jika Anda tidak menyukainya, tekan tombol tidak suka 2 kali untuk memastikan. Dan beri komentar di bawah dan beritahu saya alasannya. Tujuan saya membuat saluran ini adalah membuat video bergaya dokumenter yang menghibur tentang bisnis, keuangan, dan kehidupan secara umum. Dan jika itu terdengar seperti sesuatu yang menarik bagi Anda dan ingin menonton lebih banyak lagi, tekan tombol berlangganan dan tekan lonceng notifikasi. Pastikan semua notifikasi Anda diaktifkan. Namun demikian, saya harap Anda memiliki sisa hari yang menyenangkan. Seperti biasa, teman-teman, salam hormat dari tangan ke kepala.